Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sapa seluruh jemaat, Shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu bagi hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikanmu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan telah menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari kami membawa syukur kami, pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita yang sama-sama siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, sama-sama katakan pujian ini. Ku tahu Dia penebusku, Dia Allah yang menolongku. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, sama-sama katakan ku angkat panji. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Dia Allah penebus dosa kita. Dia Allah yang telah naik ke surga. Ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Oh ku yakin, sama-sama katakan Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Sambil angkat tangan katakan ku angkat panji. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku. Haleluya. Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bagi, bukan bagi, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Kau bebaskanku, Kau bebaskanku, bukan bagi, bukan menari menyambut kerajaanmu datang.
tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang menebus dosa kita. Dia Allah yang telah naik ke surga. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dari utara sampai ke selatan, semuanya memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Oh, oh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah, lembah, gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus dari pulau-pulau, lembah, gunung. Sekali lagi katakan dari pulau-pulau, lembah, gunung yang tinggi. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dasar. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu atas berkat dan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit bahkan naik ke surga. Dan Engkau menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kami bawa syukur kami bawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara sama-sama katakan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sama-sama katakan datanglah, datanglah sekarang.
sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari sekali lagi katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang api, dengan api Roh-Mu, dengan api, dengan api Roh-Mu, dengan api. Haleluya, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus, kami butuh kehadiran-Mu, kami butuh rawatan-Mu, kami butuh urapan-Mu, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Kau lawan setiap hati yang rindu menyembah. Haleluya, haleluya, kami sembah Yesus, kami sembah. Ya Roh Kudus, penuhi kami, Kau lawat setiap kami, Kau penuhi setiap kami. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih lawatan, terima kasih urapan, terima kasih buat penyertaan. Kau sertai setiap kami, Kau penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sambil mengangkat tangan saudara katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus,
ini hambamu, Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu, katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang dengan api. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita merenungkan firman di hari yang spesial hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami lewat ibadah YouTube hari ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan bekerja karena kami menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah turun dari sorga dan yang telah kembali ke sorga. Dan hari ini bersama orang percaya kami memperingatinya bahwa Engkau telah naik ke sorga. Berbicaralah Tuhan, karena kami mau mendengar. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur, biar Tuhan yang mengajar kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat yang Tuhan kasihi,
Hari ini bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita memperingati satu peristiwa yang besar, yang hebat, yang unik, dan yang luar biasa. Peristiwa itu adalah kenaikan Kristus ke surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kenaikan Kristus ke surga adalah bagian dari sejarah penyelamatan yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari kelahiran, kehadiran di bumi, kelahiran, karyanya selama 3,5 tahun, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Adalah satu rangkaian sejarah keselamatan yang besar bagi seluruh bumi dan bagi mereka yang menerimanya. Hari ini saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Satu kisah dari kenaikan Kristus, dan kita akan melihat kisah ini kembali bagaimana Kristus terangkat ke surga. Dari kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. 5 ayat kita baca. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus yang naik ke surga itu, malaikat berkata, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, peristiwa kenaikan Kristus ke surga yang kita kenal kenaikan Kristus melalui Bukit Zaitun itu membawa pesan dan makna yang sangat dalam. Apa yang kita akan pelajari dari kisah kenaikan Kristus ke surga hari ini? Supaya iman kita semakin teguh dan semakin kokoh, biarlah kita mendengar firman dan memperhatikan firman, dan kita hidup di dalam firman. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, pesan dari Bukit Zaitun di mana Kristus naik ke surga itu, yang pertama lewat kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Alkitab berkata begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-62 berkata begini, dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rasul Yohanes, murid Yesus sendiri, berkata begini, tidak ada seorang pun yang naik ke surga, kembali ke surga, kalau tidak datang dari surga. Siapakah yang datang dari surga? Alkitab berkata yang datang dari surga adalah Yesus Kristus sendiri,
Allah yang menjadi manusia. Dia yang datang dari surga dan dialah yang naik ke surga. Pasal 6 berkata, dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat dan di mana ia sebelumnya berada. Yesus pada waktu naik ke surga, Alkitab berkata, dari sanalah dia datang. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jemaat yang Tuhan berkati, kalau ayat ini kita baca, maka pesan yang kita tangkap dari Bukit Zaitun adalah bahwa dia yang telah turun dari surga dan yang telah naik ke surga, itu adalah disebut anak manusia, adalah Allah sendiri. Tidak ada seorang pun di bumi ini dari zaman Adam sampai zaman sekarang, baik nabi atau rasul, atau orang hebat atau orang pintar sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, yang datang dari surga. Tidak ada. Semua orang dalam dunia ini datang dari bumi. Dilahirkan oleh manusia, datang dari bumi. Tetapi Kristus beda. Dia datang dari surga menjadi manusia. Sang Firman itu menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Dan telah menyelamatkan kita. Dan Allah yang tinggal di antara kita itu, dia kembali ke surga. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Wow. Jadi Yesus Kristus yang datang dari dunia dan yang telah kembali ke surga itu, yang hari ini kita peringati adalah dia sungguh adalah Allah. Luar biasa. Mari kita paham kebenaran ini. Bahwa kita bukan menyembah ilah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Yaitu dia Allah yang turun dari surga dan kembali ke surga. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua yang kita perlu pahami pesan dari Bukit Zaitun di mana Kristus beranjak naik ke surga. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Kitab Markus pasal yang ke-16. Ada pesan apa dari kenaikan Kristus ke surga? Kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, Alkitab berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai apa? Sebagai raja di atas segala raja. Kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22. Ayat yang ketiga berkata begini. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dalam dahi mereka. Dan malam tidak ada. Saya ulangi, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa Kristus Yesus yang telah turun dari surga dan yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini berbicara tentang Kristus yang menjadi raja dan punya otoritas. Dan di dalam kitab Markus dikatakan, segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Lagi Alkitab berbicara bahwa dia yang naik ke surga, dia raja,
penguasa surga dan bumi, yang punya otoritas dan yang punya kekuasaan yang hebat. Di dalam kitab Wahyu, Alkitab berbicara banyak tentang umat-umat tebusan Allah yang pada akhirnya menyembah raja di atas segala raja. Kristuslah namanya. Jadi kalau kita orang Kristen berbicara siapakah Yesus dan siapa yang kita sembah, siapa yang berkuasa di surga dan di bumi, maka jawabannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Wow, luar biasa. Ini kebenaran-kebenaran seperti ini harus kita pahami, supaya kita tidak tergoyahkan oleh angin-angin pengajaran penyesat-penyesat palsu dalam dunia ini. Kalau dunia mengatakan Yesus bukanlah Allah, bukannya Allah, itu kata dunia. Tetapi Alkitab berkata, dia adalah Allah. Kalau dunia berkata Yesus bukanlah raja di atas segala raja, biarkanlah dunia berbicara. Tapi Alkitab yang kita yakini, dia berbicara demikian. Karena itu hari ini, lewat pesan dari kenaikan Kristus, kita meyakini sesuai Alkitab yang kita percayai, bahwa dia adalah raja yang punya otoritas, kuasa, kekuasaan untuk selama-lamanya. Dan kita orang-orang percaya akan tinggal dan memerintah bersama-sama dengan dia. Itu pesan yang kedua dari Bukit Zaitun yang kita perhatikan dari kenaikan Yesus Kristus. Pesan yang ketiga, saudara, bahwa lewat kenaikan Kristus ke surga, kita memiliki harapan untuk masa depan tentang kekekalan yang pasti. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, inilah pesan Yesus sebelum dia mati disalibkan. Dia berpesan kepada murid-muridnya, pasal 14 dari kitab Yohanes, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pengharapan hidup kita berkaitan dengan kekekalan. Yesus berkata, aku duluan ke sorga. Aku mendahului kamu ke sorga. Aku pemilik sorga. Aku mendahului kamu ke surga setelah aku menyelesaikan misi penyelamatan selama 3,5 tahun di bumi. Aku kembali ke surga ke Bapakku. Dan nanti kalau aku sudah kembali ke surga dan aku ada di surga, Alkitab berkata, aku akan menyediakan tempat buat kamu, hai milik kepunyaan Allah. Hai orang-orang percaya, kamu yang menjadi milik Allah. Kalau tempat itu sudah jadi, sudah kusediakan di surga, aku akan datang kembali. Kisah Rasul tadi berkata, aku akan datang. Malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, dia akan datang kembali ke dalam dunia. Ngapain? Alkitab berkata, menjemput kita milik kepunyaannya. Dan di mana Yesus berada, Alkitab berkata, di situ pun kamu berada. Yang pertama yang kita mau pahami dari ayat ini, bahwa sebenarnya tujuan hidup kita adalah tinggal bersama dengan Kristus. Di mana itu? Di dalam kekekalan. Mari kita pahami ini. Tujuan hidup saya bukan di bumi ini. Tujuan hidup saya, soal kita berkata, adalah tinggal bersama Kristus di satu tempat buatan Allah, di satu tempat karya Allah yang hebat, yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, di dalam Kristus Yesus Tuhan.
kita akan tinggal di sana. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini menjadi kabar baik, kabar kebahagiaan. Ada banyak pengajaran, ada banyak pemahaman dari berbagai macam kepercayaan bahwa orang kalau habis meninggal, ya rohnya bergentayangan. Ada orang kalau habis meninggal, rohnya bisa masuk kemana saja. Atau habis meninggal, selesai sudah, tidak ada lagi tanggung jawab kehidupan. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata, kalau kita percaya Kristus, menjadi milik Kristus, kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Kapan kita tinggal dengan Kristus? Nanti di saat waktu kita sudah selesai di bumi ini, kita akan tinggal bersama Kristus. Atau pada waktu Kristus datang yang kedua kali, kita diubahkan dan terangkat bersama orang-orang pilihannya yang telah mati dalam Tuhan mendahului kita. Luar biasa. Saya berharap kita semua, ini yang kita rindukan. Kita boleh merindukan menjadi orang kaya. Kita boleh merindukan menjadi orang pintar. Kita boleh merindukan menjadi orang hebat. Kita boleh merindukan apa saja dalam dunia ini. Tapi yang tidak boleh dilupakan dan harus sungguh-sungguh, yang kita rindukan adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Wow, betapa bahagianya kita kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan. Raja di atas segala raja, penguasa yang punya kekuasaan di surga dan di bumi. Dia adalah Allah kita. Betapa bahagianya kita. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu berkata, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sejak waktu yang lalu, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia tinggal bersama dengan Yesus Kristus. Di mana? Di kerajaan Allah. Saya mau kita semuanya, ini fokus panggilan kekristenan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diampuni. Sekarang waktunya kita fokus, belajar banyak, hidup semakin hari semakin kudus, hidup semakin hari semakin disempurnakan menuju kepada kesembuhan Kristus, supaya dikala anak manusia datang yang kedua kali, kita akan bersama-sama berjumpa dengan dia di awan-awan permai. Inilah harapan yang hebat dari kekristenan. Menunjukkan bahwa Allah kita hidup. Menunjukkan bahwa Allah kita berkuasa. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit naik ke surga dan memberikan harapan buat kita untuk masa yang akan datang. Kita kembali ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu pesan dari Bukit Zaitun di mana Kristus beranjak naik ke surga. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 1. Ini pesan yang terakhir yang saya mau sampaikan. Pesan yang pertama tadi saya sampaikan bahwa dia yang kembali ke surga, dia yang pernah datang dari surga, Allah lah namanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan dia yang naik ke surga itu adalah Raja, penguasa, layak disembah untuk selama-lamanya. Di dalam dia ada terang kehidupan. Dan tidak perlu lagi matahari dan cahaya yang lain. Pesan yang ketiga, Alkitab berkata bahwa kenaikan Kristus adalah harapan baru bagi orang-orang yang hidup di dalamnya, yaitu tinggal bersama dia di dalam kekekalan. Yang terakhir dari pesan dari Bukit Zaitun, Yesus berkata pada ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata begini, saya naik ke surga, menyediakan tempat buat kamu,
sementara ini kamu tinggal di bumi. Dan kalau kamu tinggal di bumi, kamu tidak boleh nganggur. Tidak boleh tidak berkarya. Terutama kamu berkarya tentang penyelamatan. Apa yang telah kamu lihat, hai rasul-rasul. Apa yang telah kamu alami, hai para rasul. Apa yang telah kamu saksikan tentang keselamatan, tentang kemuliaan, tentang berkat, tentang keajaiban, tentang penyelamatan yang kukerjakan di antaramu. Tuhan berkata apa? Teruskanlah itu, sampaikanlah itu. Kemana? Sampai ke seluruh dunia. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena semua orang membutuhkannya. Jadi tidak hanya berbicara surga, harapan nanti, tetapi ada pesan yang penting dari kenaikan Kristus. Kita harus melanjutkan, meneruskan. Kita harus memegang tongkat estafet tentang misi penyelamatan yang datang dari Allah. Yesus Kristus telah memulainya. Dan Yesus Kristus telah menyelesaikannya. Tuhan berkata, sekarang giliran kamu. Aku mengutus kamu dengan kuasa. Supaya kamu pergi. Memberitakan, menyampaikan kabar baik. Yang kamu alami, yang kamu lihat. Yang kamu perbuat itu. Ini lihat satu contoh. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat. Ini contoh. Bagaimana rasul-rasul meneruskan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Dan selanjutnya. Pada waktu Petrus dan Yohanes melayani, berkhotbah, meneruskan kabar baik kepada orang-orang di Yerusalem. Pada akhirnya Alkitab berkata ada banyak orang bertobat dan diselamatkan. Ribuan orang bertobat dan diselamatkan. Dan akhirnya pelayanan Yohanes dan Petrus menggoncangkan suasana di Yerusalem dan di kota-kota lain. Dan dianggap adalah ajaran baru yang menyesatkan. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap, dipenjarakan dan diadili. Di depan pengadilan, Petrus dan Yohanes dilarang memberitakan Injil. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata begini. Sebab bagiku tidak mungkin tidak memberitakan kabar baik. Bagiku tidak mungkin tidak berbicara tentang Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Bagiku tidak mungkin tidak berbicara tentang Kristus yang mengampuni dosa. Tidak mungkin. Dan bagiku tidak mungkin untuk tidak berkata-kata dan mengerjakan pekerjaan yang hebat ini. Karena aku disuruh Tuhan, amanat agung. Aku harus bekerja keras menyampaikan kabar baik ini. Mari kita paham. Buat kita yang belum, yang waktunya masih ada, yang masih diberi kesempatan di bumi ini, mari kita meneruskan kabar baik ini kepada dunia. Paulus dalam kitab Filipi pasal yang pertama berkata, kalau aku harus kembali ke surga jauh lebih baik. Tapi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadaku ada di antaramu, itu berarti bagiku harus berbuah lebih banyak lagi. Saudara yang Tuhan kasihi, kapan waktunya kita ke surga tinggal bersama Tuhan, bukan bagian kita, itu bagian Allah. Sekarang bagian kita adalah selama ada kesempatan, selama diberi waktu oleh Tuhan. Ingat, tugas saya dan saudara tidak hanya cari uang, memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya mencari dunia yang sebentar binasa. Tidak. Tugas saya dan saudara adalah pergi menyampaikan kabar baik, keselamatan. Ini pesan dari Bukit Zaitun.
Waktu Yesus naik ke surga, di Bukit Zaitun itu, Yesus berkata, kamu pergi, sampaikan kabar baik, sampaikan karyaku yang telah aku buat bagi kamu. Sampaikan, karena dunia membutuhkannya. Orang-orang Kristen yang dewasa dan bertanggung jawab akan mengerjakan pekerjaan ini. Saya minta dan berharap kepada jemaat yang ada di GBI Citra Grand, yang ada di Galaksi, dan yang ada di Cikarang. Mari paham ini firman. Mari kita mengerti firman hari ini. Ada pesan penting pada waktu Kristus naik ke surga. Supaya kita menjadi berkat. Supaya kita ambil bagian dalam karya yang besar. Karya penyelamatan ini. Jangan hanya berkata tugas pendeta, tugas hamba Tuhan. Semua orang. Baca kisah para rasul. Tidak hanya Petrus dan Yohanes dan para rasul yang berbicara sama Tuhan. Alkitab berkata, mereka orang-orang percaya tiap hari berbicara tentang nama Tuhan. Di rumah-rumah dimanapun mereka pergi. Sekalipun mereka teraniaya oleh pergumulan hidup pada waktu itu. Mereka tetap berbicara tentang Yesus Kristus yang mati bangkit dan naik ke surga. Hebat dan luar biasa. Saya berharap dan berdoa mendorong kita semua. Jangan cukup menjadi orang Kristen yang nanti menikmati pengharapan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi ngertilah, selama ada waktu, selama dipercaya oleh Tuhan di dalam dunia ini, teruskan pekerjaan misi ini, teruskan berita ini, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan dan menerima Kristus. Sehingga nanti kita sama-sama, waktu Tuhan datang, kita ada di sorga bersama dengan Dia. Kiranya pesan dari Zaitun ini, Bukit Zaitun ini, memberkati kita. Semakin kita bergairah. Karena yang kita peringati bukan manusia biasa. Tapi Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang turun dari sorga dan kembali ke sorga menjadi tempat buat kita. Dan kita meneruskan kabar baik kepada dunia. Tentang siapa Kristus yang hebat dan luar biasa itu. Tuhan memberkati. Dan selamat merayakan hari kenaikan Kristus di tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman hari ini. Biarkan kami semakin paham, semakin mengerti, iman kami semakin dikuatkan dan dikokohkan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang datang dari surga dan telah kembali ke surga. Dan Kau menyediakan tempat buat kami orang-orang percaya. Dan Kau adalah Raja di atas segala raja. Dan biarkanlah kami senantiasa sesaat kami tinggal dalam dunia ini, kami memahami bahwa kami meneruskan pesan Kristus, perintah Kristus, amanat agung Kristus, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Menyampaikan kabar baik, biarlah tugas itu kami kerjakan, karena kami bertanggung jawab. Kami ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang mengenal Kristus. Berkati umat-Mu, berkati kami semua, supaya hari ini Tuhan, kami bersuka cita, karena kami menyembah Raja yang berkuasa di atas segala-galanya. Firman sudah disampaikan, Roh Kudus yang mengajar kami hari ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Naftali Untung MTH. Saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan lewat firman Tuhan pada hari ini. Maka dari itu kami pun mengucapkan terima kasih bagi hambanya, Bapak Gembala, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keluarga. Dan kita juga mau mendengarkan info gereja dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, untuk menara doa yang diadakan hari Jumat ditiadakan dahulu, dan menara doa akan dilanjutkan di minggu depan yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan yang kedua, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, diadakan di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir secara onsite di gereja, dapat mengikuti doa pagi lewat live streaming YouTube GBI Sentral Citra Grand. Dan selanjutnya,
kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat memberikannya ke nomor rekening GBI Sentral Citra Grand yang ada di bawah ini. Dan kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara dapat berguna dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, untuk ibadah di minggu besok tetap diadakan seperti biasa. Ibadah raya pertama pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, dan ibadah raya kedua pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan demikian info gereja dalam beberapa hari ke depan. Untuk info yang lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di e-warta yang sudah dibagikan di WhatsApp Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi sekretariat gereja. Demikian info gereja dalam beberapa hari ke depan. Dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Haleluya. Tak besar takut, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Setiap hari berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah Tuhan. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, pimpin langkahku setia, setia, berjalan dalam roh-Mu, kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya serahkan kepada penggembala untuk doa berkat. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, ibadah yang spesial, dan sekarang terimalah berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan segala limpahnya, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Semua yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan memberkati dan selamat merayakan kenaikan Kristus dan selamat berlibur buat kita semuanya. Jangan lupa tetap ikuti protokoler pemerintah dalam berkaitan dengan COVID. Amin.